Halo YouTube, selamat datang di channel Cerubang Asap. Kalau kemarin itu kami ngetrip, yes, lewat trek ekstrim ini di kereta api Sancaka Utara. Kini giliran trip kami dari Jogja ke Surabaya di versi yang polosnya, atau reguler, atau juga basic, yaitu kereta api Sancaka. Kereta ini punya relasi full trip Jogja ke Surabaya pulang pergi yang cukup banyak frekuensinya. Seperti penguasa koridor ini saja walau kelasnya campuran. Dan dengan rute jalur yang paling upgrade jadi ini ngebut terus sampai 120. Kecuali setelah stasiun sepanjang nanti, tepat sebelum nyampe Surabaya. Dan di trip ini ada sesuatu sehingga akan nyusul kereta ini. Ada apa? Tonton terus biar tahu kenapa. Kalau mau ikut, bisa miliki tiket dan ke stasiun sesuai jadwal biar bisa santai naik keretanya. Dan nanti Sancaka yang akan kami naik itu adalah yang versi kedua, yang Sanca Siang akan berangkat dari stasiun Jogja pukul 11.30 sampai Surabaya sekitar setengah 4 ya nggak telat. Dan yang spesial dari Sancaka ini adalah tidak berhenti di stasiun Kertosono, mungkin satu-satunya kereta Surabaya Jogja ya yang nggak berhenti di situ. Kurang tahu kenapa, mungkin ini dari agar yang transit dari lokal kali ya. Dan ini kelas campuran. Nanti rangkaiannya itu baru datang dari Surabaya yang Sancaka pagi, dan setengah jam kemudian akan berangkat sebagai Sancaka yang kami naiki. Dan untuk seluruh Sancaka ini sebenarnya ada 4 perjalanan ya, dari pagi, siang, nanti sore, dan sampai malam, hampir tengah malam. Jadi benar-benar cukup banyak, terutama untuk liburan, entah yang ke Surabaya atau yang ke Jogja, dan atau di tengah-tengahnya juga. Oke, Sancaka dengan sarana stainless steel Indonesia 1. Nah, trip kereta api Sancaka full trip dari Jogja, ikuti terus menuju Surabaya Gubeng. Oke. Peron Utara, Peron Selatan, nanti kayaknya bisa di Peron Selatan ya. Ini masih belum datang, tinggal beberapa menit lagi. Suasana yang cukup ramai. Sedikit telat, ini masuk juga yang baru datang dari Surabaya. Oke, lambat 2 menitan. Akhirnya rangkaian Sancaka di Jogja dan akan disiapkan kembali ke Surabaya kereta kap. Jadi eksekutif nanti saya yang di kanan. Namun sebelum masuk ke kereta, maka ini kamu sholat dulu di bagian barat Luxury Lounge, ambil wudhu, nanti duduk di ini ya, kereta makan asli biasa. Ini dia musolanya di sebelah sini. Oke, musola stasiun Yogyakarta, ini tempat wudhu di sebelah sana. Oke, ini dia langsung disambut 2 toilet berjajar dan ini sudah ramai penumpangnya. Yang interiornya ini rasanya hangat karena ada bench warm dinyalakan. Ya, tapi sekarang kita lihat-lihat dulu luarnya. Kereta ini kelas campuran eksekutif dan bagian barat atau belakang sana adalah yang kelas premium. Dengan ini sarananya stainless steel generasi pertama, buatan Inka tahun 1819. Versi festif dari kereta New Image karena fasilitasnya masih mirip-mirip. Spek teknisnya sama, bogi K10 dan tarmac F. Jadi kecepatannya maksimal sampai 120. Bodinya ganti jadi stainless steel, gak perlu cacatan lagi. Paling cuma stiker-stiker buat liverinya. Dan kalau di X New Image itu toiletnya 2 di ujung-ujung, ini jadi ngumpul di sini. Ujung nomor seat 13 seperti ini. Sehingga untuk ujung depan jadi polos-polos saja. Langsung dinding yang memisahkan kabin dengan bordesnya. Kemudian pintu-pintu masih manual dengan handle. Ini handle luar nariknya ke atas, tapi untuk pintu kabin dan sambungan handle-nya vertikal. Lihat ini untuk gang sambungannya, lumayan rapi seperti ini. Namun penutupnya masih model lama pakai karet-karet hitam ini. Di kabinnya ada setting formasi 22 13 baris dengan single seat itu nomor 1C dan 13B di depan dan belakang. Oke, review stainless steel Satu eksekutif yang sudah sering sekali ya dengan kereta ini. Ini merupakan versi tengah
So new generation yang lahir pada 2003-2024 ya. Ini buatan tahun 2019, cukup nggak tua-tua amat sih, karena standar 91 dari 2015. Fasilitas standar sebenarnya sama dengan eksekutif, ya mirip dengan New Image di trip saya sebelumnya di kereta api Argo Merbabu. Yang ini masih ada meja dan stop kontak ya, dan jumlah jendela yang sama dengan baris seat ada 13. Dan ini ada legroom yang luas dengan footrest yang sudah ganjal tentunya. Ini ada dua model ya, di atas dan di bawah juga bisa. Dan pasta yang bisa dilipat, tapi sini belum ada fitur-fitur port USB seperti Genugen. Kemudian ini masih ada lampu bacanya ya. Dan ini bordernya lebih kecil dan ada tirai atau bahasa Sundanya roller blind. Ini gantungan model lama sih masih. Di sini ada rak bagasi yang ada stiker-stiker. Sebenarnya kurang privasi karena yang punya sana terpantulkan ya. Ini aksennya itu seperti aluminium ya. Ini ada ambience light-nya. Sebelah sini ada meja lipat yang besar 3 kilo biasanya, gak ada tulisannya sih. Dan tentu saja adalah tombol cleaning. Ini ada tekstur kayu palsu, ya cukup oke sih untuk variasi. Ini sih bisa diputar ya. Ini baru diputar tadi cepat sekali, langsung ke arah timur baru datang. Kalau Anda teliti, ini model senderanya itu sama dengan New Image lalu, karena itu sudah upgrade. Sampai ke ekonomi New Generation yang asli. Termasuk ini ada switch untuk memutar arah seatnya, cuma bisa arah depan atau belakang, jangan untuk hadap samping. Ini interior banyak pakai plastik keras warna krim, karena unggulnya bahan ini. Di atas ada aksen metal yang berfungsi juga untuk ventilasi AC, dan ada lampu utama kabin juga di sampingnya, yang manjang. Ada palu-palu ini di pilar, dan di dinding ujung juga ada layar, yang di atasnya ada sein-sein termasuk indikator toilet. Ada CCTV di sini, dan di sini ada surat papan rute, kontak konektor, dan nomor kereta biar gak nyasar. Berangkat tepat waktu kayaknya nih. Sebagai kereta dengan nomor menengah, maka ini pemberhentiannya harusnya sama dengan kereta-kereta lain di atasnya yang eksekutif. Namun untuk KA Sancaka ini lebih sakti karena tidak berhenti di stasiun Kertosono. Mungkin biar buat gak transit dari Penataran. Ini melintas di Viaduct Kalikod dan kemudian stasiun Tempuyangan. Semakin berjalan ke timur sampai di kawasan bandara, dan kemudian ini sudah tancap gas di kecepatan cruisingnya maksimal 120. Lalu seperti inilah kegedapannya. Kayaknya udah boleh nyasar ya. 20 menit perjalanan ini sudah sampai di Klaten. Oke, masih di stasiun Klaten 11.50. 11.50 besar ya, cukup tepat waktu. Stasiun pertama. Ini di Kabupaten ya, di sebelah baratnya kota Solo. Yang kemudian berangkat lagi. Oke, sekarang review toilet yang sudah sering. Ini sebenarnya mirip dengan yang New Generation dengan rumah pasang juga sama. Cuma beda di bagian sini. Dan orientasi stafelnya diubah. Dan dia di sisi luar ya, kalau ini di sisi dalam. Karena asap di tengah ya. Dan ini bording juga masih terbuka. Bagasi ini sudah closet.
duduk ya dengan seperti stable sampai sebentar pun lampu adjustment sini lampu ruangan ada tempat sampah juga toiletnya kocok bawah. Ya, ini untuk cara ngisinya diputar ya. Oke, mirip tapi ini agak lebih mengkotak kalau yang new generation lebih panjang kan dia. Kayak juga ada tusuk salah satu. Ini kayak lepas. Oke, toilet di sana sudah satu. Dan setelah beberapa stasiun-stasiun dengan scenery pesawahan, ini lalu balik padat lagi, mulai masuk area urbannya kota Solo dan melintas stasiun Purwosari. Ini persiapan berhenti lagi di stasiun Solo Balapan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Ada Raja Selatan di sebelah sana. Untuk tripnya bisa cek video kami sebelum-sebelumnya. Trip Argo Semeru. Iya, ada Argo Semeru baru berangkat dari Solo Balapan ya. Mau ke Gambir yang dari Surabaya. Berangkatnya agak siangan sih, udah sekitar jam 9 kurang. Oke, 12.14. Ini kayaknya mungkin dapat 1 menit dari stasiun Solo Balapan. Untuk trip dari Solo Balapan ada video saya sebelumnya ke Tanjung Biru dengan Economy Generation ya, ke Semarang. Oke, 12.14 besar dari stasiun Solo Balapan, stasiun percabangan. Ya, Solo di sebelah timurnya ada percabangan yang antara ke arah Jebres atau ke kiri itu Gundih ya sampai Semarang atau sampai Gambringan yang ke Surabaya. Dan nanti kalau ke Sancak ini pasti ke arah Solo Jebres sampai Madiun dan seterusnya. Jadi lurus atau kanan ya. Ini juga masih jalur 1 karena tidak lewat jalur yang belok ke kiri, beda di peron utara. Jalur 7 dari arah timur, jalur 7 dari berangkat. arah timur. Segera masuk kereta PBS. Kereta PBS keberangkatan dari Oke, ini dia PJL yang 2 kelompok ya, mirip di stasiun Pasar Senen. Itu ada ke bandara, Bias, dan sarana KRDI. Generasi berapa tuh? Generasi 2 apa ya? kemudian ini melintas di stasiun Solo Jebres yang kemudian di timurnya ada jembatan Sungai Bengawan Solo. Oke, tadi baru jembatan saya Bengawan Solo dan menandakan melintas stasiun Parul, stasiun Palur. Seterusnya ke timur itu sebenarnya treknya itu ke arah timur laut ya, agak serong ke utara sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita nyari kiblat itu arahnya jadi ini apa? Longitudinal, bukan searah kereta. Jadi agak miring ya ke samping ya, ke kiri. Kalau ke arah belakang bukan ke barat, jadinya jadi ke barat daya. Jadi jangan lupa kalau nanti kamu sholat kalibrasi arah kiblat ya, kita di stasiun Palur. Untuk musolanya seperti biasa ada di kereta makan. Yang ini tepat di belakang eksekutif 4 kalau ke timur. Oke, ini tempat di sebelah kereta makan dan musolanya juga di sebelah sini. Nah ini dia, ada sandal wudhu juga di sini. Untuk dalamnya, ini kira-kira bisa buat 2 orang yang interiornya sudah bertekstur kayu. Ini seperti pakai HPL dan ada ornamen-ornamen dengan lampu ambience-nya dan lampu utama. Ada gantungan dan kabinet yang dalamnya ada cerminnya. Untuk privasi ini ada tirai saja, cukup. Dan yang terpenting adalah kalibrasikan untuk arah kiblat Anda. Lalu seperti inilah area restonya kereta api Sancaka. Ini masih versi dasar yang mirip dengan kabin penumpang. Dan ini ada lampu-lampu ambience-nya, juga lampu kabin utama yang bulat di atas. Kemudian ini juga jendelanya terlalu kecil, bahkan ini ada tirainya.
untuk memesan di meja sini yang menu-menunya standar, gak ada live cookingnya. Oke, seperti biasa lihat jam sarapan judulnya. Kereta makan yang sangat standar sekali, model mungkin cukup puasan di sini karena terbatas juga sebenarnya. Oke, pop mie rasa ayam dan sangat tuh bisa lihat sarapan. Short trip nanti mungkin cukup untuk aja karena perjalanannya 4 jam saja. Ini ada pintunya ya yang batasi dengan musola yang tadi. Oke, ini dia kombinasi ya mirip kerupuk lah ini. Oke, sudah selamat makan. Di sana ya ada ini di running text tapi kayaknya mati sih. Kemudian ini melintas di Ngawi yang ada kereta api Matarmaja, lanjut melintas di Magetan dengan lancar. Dan pas sebelum Madiun ini akan berpapasan dengan sama kereta api Sancaka yang dari Surabaya. Namun ketika di Madiun, kenapa di jalur satu ada kereta ini? Oke, ini udah lambat 1 menit masuk di stasiun Madiun ya. Ini ada Malioboro tuh yang mau ke Malang. Ada sih. Stasiun Madiun ini pusat daun 7 ya, yang ada PT Inka di sebelah kiri sana, utaranya. Oke, di Madiun lambat 1 menit ya. Ini sebelah sana PT Inka-nya. Biasanya ada salah New Generation, Taksaka juga lagi recall apa ya, ada test tracknya di sebelah sananya tuh. Ada yang LAA buat KRL juga. Dan di sini jadwalnya cukup lama, jadi ada isian air ya tuh di atas. Ini tapi ada Malioboro, kenapa ya telat ya? Udah hijau, Sancaka dulu berarti. Namun akhirnya kereta api Sancaka nyusul kereta api Malioboro yang ternyata diinformasikan bahwa itu kereta baru nemper saat di perlintasan Magetan. Kami turut berduka atas kejadiannya. Dan gerbang jalurnya masih sama, kecepatan bisa maksimal, dan ini berarti tinggal ada setengah perjalanan. Di stasiun Nganjuk ini berhenti, namun di Kertosono ini langsung saja. Oke, ini udah stasiun Kertosono yang percabangan ya ininya. Di sini kereta Sancaka semuanya tidak berhenti. Salah satu kesaktian kereta api Sancaka, ada penataran atau logo yang pakai lokomotif RNB STT. Dan di sebelah timurnya stasiun Kertosono ini adalah percabangan yang mau ke Malang atau ke Mojokerto sampai Surabaya.
Lalu di sini ketemu dengan hujan, jadi amat syahdu rasanya. Cocok sekali untuk merebahkan seat dan istirahat, karena ini masih 1 jam. Kemudian di stasiun Jombang ini berhenti, masih gelap. Dan lanjut mulai memasuki wilayah Daup 8 di stasiun pemberhentian terakhir, stasiun Mojokerto yang juga gerimis. Oke, ini sudah masuk ke Daup 8 ya di stasiun Mojokerto ini sama dengan Surabaya. Antara lagi adalah ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum menjadi Surabaya Gubeng, stasiun Mojokerto. Ini tempat bus ini masuk dari Madua Mas. Stasiun Mojokerto Tampias. udah asar ya daerah sini. Di sana ada kanopi utamanya dan kayaknya mirip di Gambir lah ya. PPJ-nya sudah lewat ya. Stasiun Mojokerto, Kota Mojokerto, kemudian terakhir. Juga masuk di jalur 4 ya, karena untuk peronnya di sisi sini bukan sepur lurus ya. Di timurnya akan ada percabangan lagi di stasiun Tarik, percabangan ke arah Sidoarjo yang treknya ternyata lengkap. Oke, itu percabangan ke Sidoarjo ya dari stasiun Tarik. Dan sebentar lagi tiba di Surabaya Gubeng. Dan untuk testimoni kereta api Sancaka ini ya, secara level Sancaka ini sebenarnya kereta menengah ya, nomornya 80-an, 82 kalau ini. Secara trip ini sebenarnya cukup bisa dibilang oke sekali ya. Secara trip fasilitas dan waktu ya terutama, karena saya kan nggak ada bedanya dengan kereta-kereta unggulan yang nomornya di atasnya. Tapi untuk alternatif ya, kalau mau agak sorean dikit jam 1 itu ada Argo Semeru, tarif khususnya itu lebih miring ya sebenarnya, 300-an kurang ya. Dan juga dengan Sunrise New Generation ya, namun kalau milihnya Sancaka Executive ini sebenarnya tidak terlalu signifikan sekali, hanya beda rasanya, beda di itunya saja, dan secara kenyamanan perjalanan karena boginya sama ya dan kecepatannya juga sama, mungkin hanya beda di model kursi, dan yang paling terasa itu hanya pintunya yang sudah tulis New Generation. Oke, namun pilihan kembali ke masing-masing tentunya. Kemudian lanjut dan melintas lagi beberapa stasiun. Namun kemudian di stasiun Sebanjang ini harus pelan karena satu peta ke depan itu hanya single track saja. Setelah pelan ini kemudian ketemu dengan jalur dari Sidoarjo, Bangil, Ketapang atau Malang dan seterusnya. Percabangannya itu di stasiun Wonokromo. Jadi ini persiapan sampai di tujuan terakhirnya, stasiun Surabaya Gubeng. Pelanggan kami mohon, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Surabaya Gubeng Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Untuk akses kebutuhan stasiun Surabaya Gubeng Perum berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api, dan
kami informasikan untuk akses virtual stasiun Surabaya Gubeng Lama berada di sebelah kiri dari arah datangnya kereta api. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Stasiun Surabaya Gubeng. Ya ini lambat 4 menitan ada motor yang masuk. Dua ya, Bang. Ya ini tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Saya kira cukup oke ya, cuma 4 menit sih. Oke, sekian saya turun di sini. Selamat datang di Surabaya. Ini stasiun Surabaya Gubeng baru di sisi kanan ya, lama di sisi barat ya, yang baru di timur. Nomor stasiun Surabaya Gubeng baru ke timur ya. Ya ke sini aja dulu. Semua ini berisi opini pribadi kami yang independen, bebas endorse. Tentu saja ada ikhtilaf dan pendapat-pendapat lain. Like dan share video ini apabila Anda suka, dan subscribe agar kami gembira. Stasiun Surabaya Gubeng Lama. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, baik trip atau hunting atau